kayak kemarin Saya saya nggak sendiri sekarang, ada teman-teman saya di sini, ada Alika, ada Bang Indra, halo. ada Kananda, Halo. dan saya Siapa namanya, Mbak? Revalina. Nah, jadi nih teman-teman, kita tuh sekarang hari ini buat mau ngebahas sedikit tentang mazhab ekonomi Keynesian. Jadi nih, buat ngebahas mazhab Keynesian ini kita mulai dari yang paling dasarnya dulu nih teman-teman. Siapa sih itu John Maynard Keynes ini? Menurut Bang Ida coba. Oke, jadi itu John Maynard Keynes itu tokoh ekonomi yang berasal dari Inggris, dan beliau tuh hidup pada abad ke-20-an. Tua sih tua. Beliau juga biasanya sih sering dibilang tuh ini apa? Tokoh ekonomi makro. Oh, jadi beliau tuh masuknya ke makro ya? Lebih ke makro, karena tuh hasil pemikirannya beliau tuh tidak cuma individu, dia tuh keseluruhan, bukan individu atau perusahaan aja sih. Gitu. Berarti Bapak ekonomi makro ya? Bisa dibilangnya ya? Dan yang bikin keren lagi, yang bikin dia cepet banget terkenal itu karena dia tuh muncul saat kondisi lagi parah-parahnya nih. Karena kan waktu itu lagi Perang Dunia Kedua ya. Nah, produksi itu berlebihan, tapi permintaannya turun. Terus pengangguran tuh besar-besaran. Teori klasik waktu itu nggak bisa jelasin situasinya. Iya, makanya Keynes berani bilang bahwa pasar nggak bisa selalu menyeimbangkan diri. Kadang pasar justru gagal bikin ekonomi makin terkosong, nggak sih? Oh. Oke, jadi inti pembahasannya tuh apa sih teman-teman? Apa sih yang bikin mazhab Keynes ini tuh beda dari aliran-aliran sebelumnya? Intinya sih Keynes percaya bahwa permintaan agreement adalah fokus utama yang menentukan output dan tingkat pekerjaan. Kalau pemerintah itu turun, jadi ekonomi itu ikut turun. Nah, waktu sebelumnya kita pernah bahas kan ekonomi klasik ya, waktu itu ya. Iya. Nah, ekonomi klasik itu kan percaya bahwa tabungan itu bisa menjadi investasi nih. Tapi kalau katanya Bapak Keynes ini, dia tuh membantah dari itu. Kenapa? Karena tuh kalau tabungan rumah tangga selalu ditabung buat investasi, sehingga bisa terjadinya kekurangan permintaan. Jadi nggak ngalir tuh itunya. Jadi nggak muter gitu ya? Betul, karena ditimbun, ditabungin selalunya. Dan karena itulah Keynes menekankan peran pemerintah. Peran pemerintah harus turun tangan, langsung misal lewat kebijakan fisik, menambah belanja negara atau menurunkan pajak biar ekonomi bergerak lagi. Jadi nggak bisa asal ini ya, kalau cuma nabung aja. Sedangkan yang permintaan yang pembelinya itu nggak ada. Iya betul, karena kan kalau nggak ada pembelian, gimana caranya Nggak produksi muter, lagi kan? Iya sih benar ya. Berarti kita tuh nabung juga harus ada tujuan juga ya, biar ekonomi itu tetap muter. Tetap muter, Biar nggak stuck ya. nggak biar rasa. Berarti kalau misalnya kita nabung terus, bisa aja ekonominya itu nggak muter gitu ya, di situ aja, dan Iya, malah di situ aja. bikin jatuh gitu ekonominya. Soalnya duitnya kan nggak muter, ibaratnya gitu ya, Mbak. Iya. Duitnya cuma ditabung Ditimbun aja. aja, Ditimbun. ditimbun doang. Jangan padahal kalau misalkan ditimbun pun, kalau kita tanpa makan pun gimana? Iya. Iya sih. Nanti kita malah ngambilnya dari tabungan itu. Bener. Nah, kalau boleh kita bandingin nih teman-teman, apa sih kekuatan dari mazhab Keynesian ini? Menurutku yang paling kuat itu adalah keberaniannya sih, karena tuh dia tuh Bapak ini mengakui, yang pertama kali mengakui bahwa pasar itu nggak sempurna. Selain itu idenya tuh tentang hubungan pendapatan konsumsi dan dorongan investasi itu realistis banget di masa awal mula sebelum perang dunia kedua. Iya, betul. Kedua kan ya? Perang dunia pertama kan? Oh, pertama. Ini kan masih pertama nih. Oh, nanti Keynesian baru kedua ya? Iya. Ini dia. Oh iya benar. Jangan lupa juga banyak negara yang berhasil keluar dari agresi dengan terinspirasi pemikiran Keynes ini, terutama lewat program belanja pemerintah. Tapi ada juga kelemahannya loh, Re. Misal penerapannya nggak selalu mudah. Terus kebijakan fiskal bisa memicu inflasi.
Kalau pemerintah terlalu banyak mengeluarkan uang, Iya sih, benar juga ya. Iya kan tadi kan kayak waktu itu juga kita pernah bahas ya di kelas waktu itu tuh di kekuatannya tuh dari teori ini tuh adanya muncul timbulnya mata uang dunia kan. Nah kayak sekarang kan setiap negara tuh ada mata uangnya berbeda-beda nih. Terus kenapa nih ada yang tahu nggak kenapa tuh mata uang Amerika tuh dolar ya itu mendunia. yang paling tinggi gitu loh disebutannya. Kenapa tuh, Sayang? Kalau katanya tuh kalau misalkan di Amerika itu negara yang pertama kali atau lebih sering mengimpor barang nih. Dia iya. tuh yang pertama kali atau lebih sering mengimpor barang ke dunia ke negara-negara lain nih. Jadi kan dolar itu gini kan keluar kemana-mana kan dolarnya kan. Jadi Nah, makin jadinya- kuat. betul. Jadi itulah yang sering dipakai dolar itu karena dia yang sering mengimpor. Terus jadi dia tuh mempermudah negara dia sendiri dan negara-negara lain untuk tukar mata uang karena dia duluan nih kayak gitu. Beda aja kalau mungkin di Indonesia gitu kan, walaupun ya nggak boleh menyangkutkan politik dan ekonomi tapi kan kita nggak boleh menyangkutkan. Oke. Nah, teman-teman, setelah Keynes ini apa pemikirannya berhenti di Keynesian aja atau gimana? Enggak dong. Muncul itu kayaknya neo-Keynesian deh, yang mengembangkan ide Keynes dengan data analisis modern. Fokus mereka lebih kepada stabilitas ekonomi jangka panjang. Nah Keynesian tuh aku juga tahu nih beberapa tokohnya banyak ya, tapi yang lebih sering diomongin mungkin ya. Lebih terkenal. Iya betul. Ada pertama tuh ada Alvin Hansen yang menekankan kalau pendapatan nasional dari investasi. Terus lalu Simon Kuznets itu dengan time series analisisnya buat menganalisis konsumsi, tabungan, inflasi dan pengangguran. Jadi beliau ini yang paling terkenal nih Bapak Kuznets. Karena dia tuh menjabarkan pendapatan, habis itu dia menjabarkan tentang tabungan, inflasi dan pengangguran gitu. Ada juga loh Rika, ada juga John R. Hicks yang menyambungkan teori mikro sama makro dengan terus mengembangkan model penting dalam ekonomi modern. Nah, terakhir nih teman-teman, kenapa sih mazhab Keynes itu masih relevan sampai hari ini gitu? Karena sih ekonomi global itu kan masih sering krisis kan. Jadi itu pemikiran Keynes terutama peran pemerintah itu masih diperlukan menjadi solusi utamanya sih. Betul, banyak negara pun yang pakai ide Keynes ini di saat kemarin saat pandemi misalnya, terus bantuan sosial, subsidi, belanja negara besaran. Tapi kan sekarang kan di Indonesia juga lagi Banjir ya. lagi banyak yang Musibah kan, apalagi yang sebesar kemarin di daerah daerah Sumatera. Sumatera itu mungkin bisa digunakan di peran pemerintah ini kan membantu untuk bantuan sosial kayak gitu. Cuma ini kali ya, ngikutin kayak pemikiran Keynes juga kan, yang membedakan antara politik dan ekonomi dong. Pasti Gara-gara dong. musibah ini kan kita nggak boleh dong walaupun menggabungkan kan antara politik dan ekonomi kan. Iya, tapi kan walaupun kayak gitu zaman sekarang ya anak-anak atau pemudi Gen Z itu kan yang sering menghubungkan gitu, walaupun kayak misalkan kita benci sama satu tokoh di politik nih, padahal politik ini membantu secara sosial ke yang musibah, tapi karena sudah benci ya dan ditambah orangnya ini mungkin melakukan sedikit kesalahan. Jadi itu yang Jadi kalau dia benar juga tetap salah di betul, mata tetap kita. salah. Kebaikannya hilang Bener, gitu kebaikannya aja. hilang gitu loh. Padahal tuh walaupun mereka bilang kayak ini paling cuma cuci nama gitu Iya, kan. pencitraan doang. Pencitraan doang gitu. Padahal mah kalau dia mendukung dia lagi membantu, kita tinggal mendukung aja nggak sih gitu kan. Iya sih. Singkatnya berarti Keynes itu mengubah cara dunia berpikir, memahami krisis ekonomi gitu ya. Betul. Dan ternyata tuh kepake juga di Indonesia sekarang ya. Secara nggak langsung gitu ya. Kan tadi kita udah bahas ya tentang mazhab Keynes nih. Nah kalau ada yang awam gitu, ada yang nggak terlalu paham tentang mazhab Keynes ini, ada nggak sih bahasa bayinya atau contohnya gitu loh? Nih, kayak misal nih, kita punya suatu perusahaan. Ketika suatu perusahaan itu mengalami penurunan, harganya itu turun, otomatis kan pendapatan yang didapat perusahaan itu juga bakalan turun dong. Ya. Nah, makanya itu si tenaga kerjanya juga bakalan dikurang-kurangin kan, karena pemasukan ke perusahaan tuh turun. Paham nggak? Misal kita yang awalnya kita bisa dapat
apa itu namanya, yang harga awalnya nih kita naruh harga misal 10.000, dengan kita bisa ngegaji karyawan itu, satu karyawan 1 juta misalnya. Nah kalau misalnya harganya turun jadi 7.000, apakah nggak turun itu si gaji karyawannya? Heeh. Jadi itu emang ngaruh banget, berarti itu perputarannya tuh memang benar-benar mempengaruhi, berpengaruh itu nggak sih? Ke perusahaan itu ya. Iya. Karena kan nggak ada yang beli. Apanya? Karena nggak ada yang beli produknya nggak sih? Belinya Nih, tuh, pembelinya karena turun, orang-orang pembelinya iya, karena orang-orang pada nabung nih. Iya. Jadi nggak pada beli, gitu kan? Karena orang-orang tuh berpikir, oh ya udah lebih baik nabung gitu, jadi uangnya ditumpuk sama itu dan akhirnya malah ngaruh ke orang-orang yang lain gitu. Jadinya pasarnya akan terganggu ya. Ah, Siklus pasar terganggu. betul. Jadi kayak ngerti lah sekarang ini lebih fisik otaknya. Lebih ada yang masuk ya. Bener, karena kan pakai bahasa bayi ya kan Iya, zaman iya. sekarang kayak tak bahasa bayinya dong gitu kan. Asik, gazi banget, gazi habis. Nah oke deh teman-teman, bahasan kayak ini seru banget nggak sih gitu, jadi kita jadi paham tentang Keynes itu apa, terus tadi juga membahas sedikit tentang setelah Keynesian itu apa gitu. Semoga apa yang kita sampaikan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kita di Ngobrol Ekonomi. Nah teman-teman, sekarang di video kali ini kita mau nerusin video kemarin, karena kemarin kita udah bahas tentang Keynesian. Nah di video kali ini kita mau bahas tentang Neo-Keynes. Nanti sebelum masuk ke Neo-Keynes, mungkin kita sedikit membahas tentang monetaris. Nah aliran monetaris ini tuh dia tuh cukup berpengaruh dalam ekonomi mikro modern gitu, ya nggak Lika? Betul banget, iya bener banget. Malah monetaris itu berpendapat soalnya bahwa masalah utama ekonomi, terutama inflasi, itu disebabkan oleh jumlah uang beredar yang tidak terkendali. Kalau nggak salah tokoh ininya Milton Friedman ya, dia tuh terkenal dengan pernyataannya tuh bahwa inflasi selalu dan dimanapun itu merupakan fenomena moneter. Makanya monetaris kurang setuju dengan intervensi pemerintah yang terlalu aktif. Mereka percaya pasar akan menyesuaikan sendiri selama bank sentral menjaga uang biar tetap stabil. Oh, tapi masalahnya pendekatan ini tuh mengasumsikan pasar buat selalu efisien dan cepat. Nah, terus menyesuaikan yang dalam kenyataan itu sering nggak terjadi gitu. Nah, dari kelemahan itu lah muncul Neo-Keynesian nih. Mereka setuju moneter itu penting, tapi tidak sepakat kalau pasar selalu berjalan sempurna. Neo-Keynesian menekankan juga adanya kekakuan harga dan upah. Artinya itu harga dan upah tidak bisa langsung menyesuaikan ketika terjadi perubahan ekonomi. Akibatnya, saat terjadi krisis atau penurunan pemerintah, pengangguran bisa bertahan lama kalau enggak ada kebijakan yang masuk. Oh gitu. Jadi di sini kelihatan banget ya bedanya. Terus juga kalau monetaris itu cenderung pasif gitu ya teman-teman berarti ya. Terus kalau Neo-Keynesian justru melihat perlunya kebijakan aktif untuk menstabilkan ekonomi gitu ya. Berarti kebijakan aktif di sini tuh kebijakan aktif dari pemerintah atau ya kan dari pemerintah Dari berarti kan? pemerintah. Pemerintah. Karena kan kalau dari Keynes kan kebijakan Keynes itu perekonomian itu pemerintah tuh wajib ikutan, tapi jangan terlalu over karena takutnya jadi hutang. Oke, paham. Meski begitu, Neo-Keynes itu tetap fokus tapi pada kebijakan moneter, bukan semata fiskal seperti Keynesian lama. Oh gitu. Tapi mereka percaya bank sentral bisa mengatur ekonomi lewat suku bunga. Karena kekakuan harga membuat perubahan, suku bunga berdampak nyata ke konsumsi dan investasi. Ini yang membuat kebijakan moneter menjadi alat utama stabil ekonomi modern. Ya, beda dengan jadi itu beda sama monetaris yang fokusnya itu malah ke jumlah uang yang beredar ya. Terus juga Neo-Keynesian itu lebih memilih mengatur tingkat suku bunganya berarti kan, bukan mengatur jumlah uang yang beredarnya. Gitu. Iya. Oke. Suku bunganya. Paham. Jadi bisa dibilang gini loh, kayak Neo-Keynesian itu mengambil ide moneter dari monetaris, tapi mendapatkan asumsi pasar yang tidak sempurna dari Keynes. Karena kan kita bahas Keynes, terus monetaris, baru ke Neo-Keynesian. Tapi sebenarnya aku juga sedikit bingung deh, kenapa
urutannya beda. Kenapa nggak dari Keynes ke Neo Keynes langsung? Kenapa kita bahas monetaris dulu? Mungkin karena si neo Keynes ini itu ngambil sedikit kebijakan dari monetaris. Yang tadi kan dibilang tuh kalau misalnya, tapi itu beda sama monetaris, paham nggak? Karena monetaris tuh berfokusnya pada jumlah uang yang beredar. Tapi kalau di neo Keynes itu suku bunganya, gitu, pengembangan suku bunganya tuh kayak gimana? Mungkin tuh karena itu gitu, baru makanya nanti dari Keynes ke sedikit ke monetaris, baru ke neo Keynes. Tapi duluan itu mazhabnya tuh siapa sih duluan datang? Kalau Monetaris. yang saya tahu sih sebenarnya dia tuh beda 1 tahun antara Keynes dan monetaris. Jadi tuh Keynes duluan. Oh, Keynes duluan. Keynes duluan baru monetaris. Setelah itu monetaris tidak setuju dengan Keynesian ini, muncul lagi Neo Keynes. Gitu. Mereka juga tidak menolak pasar, tapi juga tidak mempercayai segalanya ke mekanisme pasar. Makanya banyak bank sentral saat ini seperti invalensi targeting lebih mencerminkan pemikiran Neo Keynes. neo-Keynesian. Jadi kesimpulannya itu monetaris itu kayak memberi dasarnya gitu lah ya buat penting soal moneter gitu. Tapi neo Keynesian itu menawarkan pendekatan yang lebih realistis dan relevan dengan kondisi ekonomi saat ini gitu berarti. Nah, oke teman-teman. Jadi kalau misalnya kayak gitu, selanjutnya kita mau bahas ini nggak sih apa namanya tokoh-tokoh ekonomi makro. Nah, menurut aku ya, tokoh ekonomi makro itu ada Alvin Hansen, Simon Kuznets, sama John R. Hicks. Betul? Ya. Itu bukan tokoh ekonomi nggak sih, tapi itu kayak lebih ke pas lagi Neo Keynesian aja. Oh, gitu. Karena kan kalau tokoh ekonomi mah banyak Banyak banget banget. nggak sih? Cuma yang Iya, kamu tiga sebutin tadi tuh di Neo Neo Keynesian. Keynesian. Oke, terus tapi mereka juga sama-sama punya peran penting dari sudut pandang yang berbeda nggak sih? Betul kalau sebelum Benar. Apa? Tiba bener dia. Kalau yang gue tahu sih, gue cuma tahu 1 tokoh. Itu dia Alvin Hansen. Itu tokoh yang menyebarkan pemikiran Keynes di Amerika. Dia banyak menekankan pentingnya kebijakan pemerintah. Oh, gitu. Alvin Harvey Hansen tuh juga terkenal karena gagasan stagnasi sekulernya. Beliau itu khawatir ekonomi bisa terjebak pertumbuhannya rendah dalam jangka panjang. Makanya dia tuh lebih fokus sama faktor-faktor mempengaruhi pendapatan nasional berupa pendapatan nasional itu loh. Si Y. Iya, Rumusnya Y. Cie. Menurut Hansen juga kalau investasi swasta melemah dan pemerintah turun, negara harus aktif lewat belanja publik. Oh, berarti beda sama Simon Kuznets ya. Kalau Simon Kuznets kan dia lebih fokus sama pengukuran sama data ekonomi kan. Iya, Kuznets itu berjasa besar dalam pengembangan perhitungan pendapatan nasional dan PDB. Selain itu, Kuznets juga mengemukakan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Bahkan dia nih yang panjang nggak sih ya rumusnya ya dia ya kalau setahu Yang aku ada ya. yang ada ekspor impornya itu ya. Iya betul. Dia juga kan pendapatan pengeluaran kan dia punya rumus sendiri pendapatan pendekatan pengeluaran dia rumus sendiri, terus pendekatan pendapatan dia tuh rumusnya sendiri kan. Ya. Kalau kamu bisa kalau ada yang tahu nggak tuh rumusnya gimana kalau kita bahas rumusnya? Kalau ini ya, kalau yang dari buku ya, itu pendekatan pengeluaran itu PDB itu sama dengan pengeluaran atau konsumsi rumah tangga ditambah investasi sektor usaha ditambah pengeluaran atau konsumsi pemerintah, terus ditambah dalam kurung itu ekspor dikurang impor gitu kalau yang di buku. Dan kalau pendekatan pendapatan itu PDB itu sama dengan sewa ditambah upah ditambah bunga ditambah laba Gitu. Yang menarik dari Keynes sendiri mengingatkan bahwa PDB bukan satu-satunya untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau John R. Hicks, bener kan bacanya? Benar. Kontribusinya tuh lebih ke pengembangan teori ekonomi. Hicks terkenal dengan model ISLM. Apa tuh ya?
yang memformalkan pemikiran Keynes secara matematis. Oh, LIS itu goods market, yang Y sama dengan pengeluaran ditambah investasi ditambah sama pengeluaran konsumsi oleh pemerintah. Terus kalau LM itu money market, yaitu money demand atau money supply sih sebutannya. Ini Betul. Lewat ISLM, kebijakan fiskal dan moneter bisa dianalisis secara lebih sistematis. makanya Higgs itu sering dianggap sebagai jembatan antara Keynesian dan pendekatan ekonomi neoklasik. Kalau dibandingkan dengan Hansen, itu dia fokus ke kebijakan. Kalau Kuznets itu ke pengukuran. Kalau Higgs itu ke kerangka teorinya sih. Tapi ketiganya tuh saling melengkapi nih dalam membentuk ekonomi makro modern. Makanya sekarang pun kayak masih dipakai kan, masih dipakai nih. Tanpa Higgs, teori Keynes mungkin sulit dipahami secara struktural. Nah, tanpa si Kuznets juga kita bakalan sulit buat menilai kinerja ekonomi secara objektif, guys. Dan tanpa Hansen, kebijakan pemerintah mungkin tidak sekuat sekarang sih. Nah, jadi dipastikan itu kontribusi dari mereka-mereka ini itu tuh saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Jadi nyatu gitu loh guys pemikiran mereka. Ketiganya juga membantu ekonomi menjadi ilmu yang bukan hanya teoris tapi juga diaplikatifkan. Bisa dibilang mereka tuh mewakili tiga pilar itu kebijakan, data, dan teori. Nah, oke. Jadi tuh Alvin Hansen, Simon Kuznets, sama John R. Hicks itu nunjukin bahwa pemahaman ekonomi yang utuh itu membutuhkan kombinasi kebijakan yang tepat, terus ada pengukuran akurat dan kerangka teori yang kuat. Tanpa ketiga itu, tanpa si kebijakan, data, dan teori, mungkin aja perjalanan ekonomi kita sekarang tuh nggak bakalan selancar ini gitu. Walaupun memang sekarang tuh masih belum sempurna untuk penerapannya, mungkin seperti itu gitu. Masih banyak invasi yang terjadi di ekonomi dunia gitu. Betul. Makanya kan teori ini yang benar-benar terkenal kan. Padahal sebenarnya tuh mungkin ya ada banyak nih tokoh-tokohnya yang waktu neo-Keynesian, tapi yang paling terkenal ada 3 tadi yang kita bahas. Ya, selebihnya mungkin juga kepakai tapi di saat itu gitu mungkin. Oke deh. Oke guys, mungkin itu aja ngobrol-ngobrol ekonomi kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan.